Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Truk membawa perlengkapan organ tunggal terperosok ke jurang sedalam 15 meter. Sopirnya selamat. Seorang pegawai negeri di Padang Pariaman ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Jelang Idul Adha, harga sapi kurban di pasar ternak Padang Pariaman mulai merangkak naik. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tinggal beberapa hari lagi. Aktivitas jual beli hewan kurban di pasar ternak Sungai Sarya Padang Pariaman masih terlihat ramai pada hari Rabu. Pasar ternak Sungai Sarya ini menjadi salah satu lokasi untuk mendapatkan sapi kurban yang baik dan dengan harga jual yang berlaku umum di pasaran. Pasar yang digelar setiap Rabu atau disebut Pakan Rabaa ini masih terus kedatangan sapi-sapi milik para pedagang untuk diperjualbelikan. Meski jumlah pembeli berkurang dibanding tahun lalu, namun harga sapi kurban yang dijual masih tinggi. Kenaikan harga sapi dialami oleh sapi lokal yang harganya naik 5%. Biasanya, sapi lokal dijual 18 juta rupiah per ekor. Saat ini dijual dengan harga 19 juta rupiah. Kenaikan ini terjadi karena sapi lokal mendapat jaminan kesehatan dan kelayakan sapi dari Dinas Peternakan Padang Pariaman. Kondisi harganya sekarang ini agak menanjak dikit, 5% lah daripada hari biasa yang tahun lalu. Misalnya harga biasa yang tahun dulu harga 18, sekarang 19. Secara rutin, petugas kesehatan hewan memeriksa kesehatan sapi kurban, seperti pemeriksaan mulut dan kuku. Pemeriksaan seperti ini tidak hanya dilakukan di pasar ternak, tapi juga akan dilakukan di tempat penampungan sementara di masjid dan musala. Kita periksa dari hulu hingga hilir. Hulu intinya kita periksa dari pasar ternaknya sampai ke penampungan, nanti sampai dia akan didistribusikan ke masyarakat, ke masjid. Lalu setelah pemotongan itu juga kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat membeli sapi kurban di luar pasar ternak. Pembeli harus memastikan bahwa sapi-sapi itu telah mengantongi bukti pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Diduga terlibat peredaran sabu-sabu, seorang paman dan keponakannya di Jorong Tiga Batur, Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar, ditangkap tim Tarantula Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar pada Sabtu malam pekan lalu. David Eka Putra, sang paman, membawa keponakannya Ferdi untuk berbisnis barang haram narkoba. Hal ini diketahui polisi setelah melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Saat dilakukan penangkapan di rumah orang tua David, ditemukan 21 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di saku celananya. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di gerai pulsa yang berada di depan rumah. Di tempat ini, polisi menemukan lagi 1 paket besar sabu-sabu yang disimpan di kotak amal. Keluarga yang menyaksikan penangkapan paman dan keponakannya ini menangis histeris. Menghindari kemungkinan buruk terjadi, petugas langsung menggiring keduanya ke mobil dan segera membawa ke Mapores Tanah Datar. Pada saat melakukan penangkapan, didapatlah narkoba yang sabu di saku celana sebanyak 21 paket kecil di saku celananya dan 1 paket ukuran sedang di dalam sebuah kotak amal yang ada dalam rumahnya. Dalam melakukan penangkapan ini, tersangka
melakukan perlawanan pada anggota kami dan namun berhasil diamankan dengan baik oleh anggota kami, dan juga keluarganya terlihat histeris saat kami melakukan penangkapan. Paman dan keponakan ini terpaksa menginap di sel tahanan Mapores Tanah Datar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Keduanya dijerat polisi dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kasus ini menjadi bukti kuat jika peredaran sabu-sabu di Sumatera Barat telah merasuk jauh ke sendi-sendi kehidupan. Dalam adat istiadat di Minangkabau, seorang anak selain dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yang bersangkutan juga diawasi dengan ketat oleh pamannya. Namun di Tanah Datar, daerah yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Minangkabau, sang paman justru menjerumuskan keponakannya sendiri. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Ricky Ricardo, pelaku perampokan kedai kopi di Nagari Lundang, Kecamatan Ampe Angke, Agam, pada hari Minggu lalu, berhasil dibekuk tim Jatanras Polresta Bukit Tinggi pada Rabu dini hari. Pelaku dibekuk di daerah Kampar Riau saat sedang terlelap di halaman sebuah rumah ibadah. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Bukit Tinggi untuk menjalani pemeriksaan. Ricky merupakan satu-satunya pelaku perampokan yang melukai korbannya, pemilik kedai kopi. Awalnya, warga menyebut ada 2 orang yang dicurigai. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelakunya tunggal. Pelaku menyebut dirinya mengenal korban karena pernah beberapa kali membeli rokok di kedai itu. Pelaku sendiri sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Usai merampok, pelaku kabur ke Kampar Riau menggunakan sepeda motor milik korbannya. Alhamdulillah, setelah melakukan penyelidikan intensif semenjak kejadian, 2 hari setelah kejadian kita berhasil mengamankan pelaku ya di wilayah Kampar yang berinisial RR sebagai pelaku dari pencurian kekerasan kemarin. Motif karena memang membutuhkan ya, dia kan pengangguran, jadi dia membutuhkan untuk kehidupan, untuk makan, untuk apa, untuk kebutuhannya pribadinya dia, untuk kebutuhan pribadi. Pelaku memukul korban dengan balok kayu dan sempat mengikat leher korban dengan rantai hingga korban mengalami luka serius di bagian kepala. Pelaku berhasil menggasak 1 unit sepeda motor, uang, rokok, dan sejumlah barang dagangan di warung itu. Ricky Ricardo, yang juga merupakan residivis kasus pencurian ini, diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Macam-macam lah, kadang bosnya orang bersuang 2 hari lah. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk Hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit untuk diri. Basuh balik awak besok hari. Tetap semangat dan sampai jumpa.